Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaisa Fauzia dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi, Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas anak korban kekerasan. Nah, apa sih itu kekerasan? Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau meninggalnya orang lain dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada orang lain atau fisik orang lain. Menurut Fakih M. pada Widi Astuti pada tahun 2003, beliau mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Kekerasan pada anak biasanya dilakukan tanpa terencana. Nah, seperti apa sih kekerasan pada anak? Kekerasan pada anak adalah perlakuan terhadap anak yang dapat menyakiti fisik maupun emosional anak, sehingga menimbulkan kejiwaannya terganggu atau tidak stabil. Nah, bentuk-bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan pada anak itu apa aja? Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikologis. Kekerasan fisik menurut UNICEF pada tahun 2000 halaman 2, kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kekerasan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, atau ancaman dengan benda senjata dan pembunuhan. Yang kedua, ada kekerasan psikologis menurut UNICEF pada tahun 2000 halaman 2. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam, atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, serta merusak benda-benda anak, dan mengisolasi, agresi verbal, dan penghinaan konstan. Nah, kekerasan fisik juga ada yang menurut umum. Kekerasan fisik dalam hal ini adalah segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Kekerasan psikologis menurut Nindya dan Margareta pada tahun 2012 mengatakan bahwa kekerasan psikologis dapat berupa ejekan, degradasi, perusakan harta benda, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas, pemutusan komunikasi, pelabelan atau penghinaan. Mari kita simak ketiga video yang dilakukan ART terhadap anak majikannya. Inilah video dari warga yang merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang asisten rumah tangga atau ART di sebuah perumahan di Cengkareng, Jakarta Barat seminggu yang lalu. Dan berkat video ini, penganiayaan yang dilakukan pelaku akhirnya diketahui oleh orang tua korban yang langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat Kamis pagi. Belum diketahui motif penganiayaan ini lantaran orang tua korban mengaku tak memiliki masalah dengan kedua ART-nya. Bahkan orang tua korban tak curiga lantaran tak ada perilaku aneh dari ketiga anaknya selama 6 bulan ART bekerja di rumahnya. Belum dimasukin ke grup WhatsApp, jadi saya nggak tahu. Jadi tahunya itu dari warga sini. Pagi-pagi lalu lalang, ngecek keadaan rumah saya gitu. Terus pas tahu katanya dikasih lihat videonya anaknya, iya anak saya. Terus datang ada RT ke sini, RW datang ke sini untuk cek keadaan anak saya. Betul itu anak saya. Jadi tahunya yang dari warga-warga. Artis Nindi Ayunda akhirnya mengungkap kejahatan sang ART pada anaknya. Sempat mengaku diancam, siapa sangka kelakuan ART pada anak kandung Nindi Ayunda malah begitu keji. Lia, ART Nindi Ayunda terekam CCTV memukul anak majikannya saat sedang menyuapi. Tidak hanya itu, Nindi juga membagikan rekaman CCTV lain yang menjadi bukti jahatnya Lia.
Tangan dan kaki anak ini diikat oleh seorang asisten rumah tangga. Sang anak beberapa kali mencoba berusaha membuka ikatannya namun gagal. Di saat anak lemas dan menangis, pelaku juga membekap korban dengan menggunakan kertas wallpaper hingga sang anak nyaris tidak bisa bernapas. Rekaman video kekerasan terhadap anaknya ini viral setelah diposting oleh orang tua di media sosial. Akibat dari perlakuan tidak manusiawi seorang asisten rumah tangga ini, pihak keluarga pun masih menutup diri, saudara. Orang tua korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polres Metro Jakarta Barat. Nah, setelah melihat ketiga video tersebut, bagaimana sih strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelindungan anak yang dilakukan oleh UNICEF? Yang pertama, ada supporting parents, caregivers, and families. Pada strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuhan, dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan, dan pengetahuan mengenai parenting skills. Yang kedua, strategi helping children and adolescents manage risk and challenge. Strategi ini mengajarkan anak berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Yang ketiga, changing attitude and social norms that encourage violence and discrimination. Strategi ini mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Yang keempat, ada promoting and providing support service of children. Strategi ini memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Peran pemerintah dan masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggalnya. Strategi yang keempat, implementing laws and policies that protect children. Strategi ini mereka dapat memastikan bahwa negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Peran pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan. Nah, yang terakhir ada carrying out data collection and research. Strategi ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak sehingga dapat mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan pada anak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.